Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain kemana? Kok Nggak cuma tahu, Bu. beberapa orang? Belum hadir, Bu. Untuk Nasrul Asrori, tolong videonya. Ya, Bu. Cuman gelap aja itu. Mana Nasrul? Hadir. Hadir semua ya, kelas 12 ya. Kita sama Rizky Septian, tolong videonya. Untuk yang lain, tolong videonya diperlihatkan semuanya. Jangan cuma gelap aja. Sudah? Hadir semua ya? Hadir semua nggak ini? Kita mulai ya. Kemarin mengenai rangkaian listrik arus searah kan? Ya. Ya. Rangkaian arus listrik searah. Kita bahas ulang lagi ya mengenai rangkaian arus listrik searah. Dua kali aspeknya ini aku hitung. Kencang luarnya. Tertarik. Arus listrik searah mengenai rangkaian arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik atau arus listrik naik turun. Kalau mengenai arus listrik searah atau arus DC adalah muatan yang mengalir melalui konduktor dalam satu arah atau tanpa arah balik. Jadi arahnya itu searah. Itu namanya arus listrik searah. Nah, dalam arus listrik ini ada 4 hal. Yang pertama, arus listrik adalah aliran partikel-partikel yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua, arah arus listrik berlawanan dengan arah arus elektron. Yang ketiga, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Yang keempat, arus listrik hanya mengalir pada suatu rangkaian tertutup, yakni rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Kemudian, dari beberapa pengamatan, bahwa arus searah ini merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Itu kan yang namanya arah arus itu pastinya ada 2 kutub ya, kutub negatif dan kutub positif. Kemudian aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang nampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya penyaluran tenaga listrik komersil yang pertama yang dibuat oleh Thomas Alva Edison. Ini menggunakan listrik arus searah. Generator komersil yang pertama di dunia juga menggunakan listrik arus searah. Itu salah satu contohnya.
Nah, ini ada contoh dari gambar arah arus searah. Ini kan ada dua baterai positif dan negatif, ya kan? Kemudian ini disalurkan melewati kabel yang dari kutub negatifnya ini ke lampu, kemudian ke power supply. Selanjutnya ini langsung menuju ke kutub positif. Dilihat itu tanda negatifnya yang di kabel-kabelnya ini. Ini namanya arus searah. Contoh gambarnya. Jadi, untuk muatan merupakan ciri dasar dari semua penyusun zat, yaitu dari proton, neutron, dan elektron. Elektron ini memiliki muatan negatif dan proton memiliki muatan positif. Selanjutnya, untuk besarnya muatan listrik, untuk muatan listrik itu lambangnya apa? Lambang untuk muatan listrik? Apa? Apa? Lambang untuk muatan listrik itu Bu. Q, Bu. Q ya. Yang dimiliki sebuah benda. Kemudian yang secara sederhana menunjukkan berapa kurang atau lebihnya jumlah muatan negatif dibandingkan dengan jumlah muatan positifnya. Ini sambil dicatat apa gimana? Udah mulai nyatet belum? Belum. Belum? Belum apa tuh? Apa mau dicatat dulu? Apa udah ada catatannya? Udah ada bukunya? Belum, Bu. Belum? Mau nyatat Kalau dulu? di SS aja gimana, Bu? Kalau di screenshot? Screenshot ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah dari tadi. Udah. Udah, Bu. Oh ya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang membedakan arus listrik AC dan arus listrik DC? Apa bedanya? Arus listrik AC, muatan listrik yang mengalir dalam dua arah, bolak-balik. Ya. Selanjutnya, yang DC. Kalau yang DC, Muatan listrik yang mengalir melalui konduktor dalam satu arah. dalam Tanpa arah. ya satu arah ya. Namanya aja searah, pasti satu arah. Selanjutnya, ini bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari arus listrik AC dan DC? Kemudian apa perbandingan bahayanya dari kedua arus itu? Ada yang tahu? Pastinya yang namanya listrik itu sama-sama nyetrum ya. Ya. Udah ada yang ngerasain kesetrum belum? Udah. Bolak-balik, Bu. Bolak-balik. Gimana rasanya? Kaget. Habis itu lemas. Lemas? Nggak pusing. Oh, Ya, kita bahas ya mengenai untuk yang pertama. Selanjutnya, ini
pada dasarnya segala bentuk listrik sama-sama bahaya ya. Ini ada beberapa pendapat bahwa arus DC ini lebih berbahaya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada 3 pendapat. Searah. DC ini lebih bahaya, misalnya seorang tersengat listrik dengan tangan 200 volt pada arus AC. Nah, arus AC ini merupakan arus bolak-balik ya, atau arus naik turun, sehingga saat mencapai tegangan 0 volt, maksudnya naik turun itu tegangannya bisa mencapai 220 volt, bisa minus 220 volt, atau bahkan bisa sampai 0 volt yang selama siklusnya. Selanjutnya, dari efek kesetrum itu, bagian tubuh yang tersengat bisa melepaskan diri dari konduktor. Konduktor itu apa sih? Ibu nanya konduktor Penghantar apa? panas. Hah? Penghantar panas. Penghantar panas. Paling. Penghantar listrik. Kemudian Iya, Bu. konduktor yang membuat tubuh tersengat. Sedangkan arus DC merupakan arus searah, yang artinya tegangan yang lewat akan stabil. Maksudnya kalau misalnya dalam tegangan itu hanya 220 volt, ya stabil 220 volt aja. Nggak naik turun ya. Nggak naik turun, tetap stabil 200 volt. Dan tidak akan pernah mencapai angka 0 volt. Beda ya dengan arus AC tadi. Kemudian, karena tubuh tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri, sehingga akan lebih berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, jika frekuensi arus AC-nya tinggi, tubuh akan sulit merasakan siklus di mana tegangan AC mencapai 0 volt. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini mengatakan kebalikannya, bahwa arus AC ini yang lebih berbahaya, 3-5 kali lipat dibandingkan arus DC pada tegangan yang sama. Kemudian apa? Kalau menurut Bu Ratna, lebih besar mana, Bu, tegangannya? Tegangannya? Ya. Ini. Pendapat ketiga. Untuk misalnya arus AC, itu yang membedakannya frekuensinya. Frekuensinya kalau di Indonesia itu 50 Hz. Tapi tegangannya itu yang naik turun. Naik turunnya itu maksudnya bisa 220 volt, kemudian bisa minus dari 220 volt, bahkan sampai di bawahnya itu bahkan kemudian sampai 0 volt juga. Nah, untuk arus DC ini tegangannya tetap. Kalau misalnya tegangannya hanya 200 volt, ya 200 volt terus. Nggak naik turun. Tegangannya. Lanjut ya. Nah, tadi kan 3-5 kali lipat dibanding arus DC dengan tegangan yang sama. Ketika tersengat arus DC, biasanya ini otot akan berkontraksi sehingga mampu melepaskan diri dari hubungan atau refleks ya. Refleks kan biasanya itu kita sering merasakan kalau kesetrum itu kayak refleks. Sedangkan pada arus AC, enak. Kaget, Bu, maksudnya. Setrum kok enak. Sedangkan pada arus AC,
arus berbalik arah 50 kali per detik sehingga otot tidak mampu berkontraksi satu arah. Tapi justru bolak-balik dan cenderung menjadi kejang. Nah, selanjutnya dari kasus tersengatnya listrik, kemudian ada arus AC yang cenderung lebih bahaya daripada arus DC, maka banyak orang yang tersengat arus AC atau Ibu nanya, biasanya arus listrik yang di rumah itu kita pakai arus AC apa arus DC? AC. Arus sanyo. Arus sanyo. AC apa arus DC? Ya sanyo itu apa, Bu? DC ya, Bu. Arus? DC. Berarti sanyo itu bolak-balik berarti. Ya iya. Lah ning omahku nggak duwe AC. Duwe sanyo. Bukan AC itu ya, itu namanya AC penyejuk ruangan ya. Ya kan pakai listrik, Bu. Ya, Abaikan Bu, abaikan. abaikan aja. Arus AC. Biasanya kalau di rumah-rumah kita ini pakai arus AC ya, atau arus AC itu arus searah apa bolak-balik tadi? Bolak-balik. Bolak-balik atau arus naik turun ya. Kemudian tegangannya dimiliki dalam satu aliran listrik ini bernilai kecil. Jadi sesuai pendapat yang pertama, arus DC ini lebih bahaya dari kondisi ini, dari kondisi yang kita gunakan di rumah. Bu. Arus DC kan yang di jalan-jalan tiang listrik itu kan, Bu. Satu arah. Ya jelas lebih besar kan, kalau di rumah cuma TV, sanyo gitu. Itu kecil, nggak bahaya. Maksudnya itu kulkas Bahaya yang tiang listrik. Oh iya. karena arusnya lebih tinggi. Udah di screenshot? Tadi Belum, udah Bu. di screenshot? Udah. Ya, Sudah. Ya, Pacaran screenshot. Berarti selama setahun picit. Lanjut ya. Ini masuk semua enggak? Siapa yang enggak masuk? Siapa aja? enak sing jentes teko. Oh, enak. Ada yang baru Kayak masuk. sopo kayak. Anissa Karelia, Bu. Jentes berboma. Tadi. Anissa Karelia sama Faiza Nur. Mas apa jenenge? Ija. aku teko boy. Ada. Aku. Banyak, Bu. Tinggalan ya, yang baru masuk. berapa siji? Nanti lihat nanti ulangnya. Yang di iki. Mbak Lis. Mbak Kemudian, Lis, Siti, Nani. kemudian, nah untuk perbedaan listrik AC dan DC, ini arus AC memiliki besar dan arah yang berubah-ubah secara bolak-balik. Maksudnya, kutub ini selalu berubah-ubah dari positif ke negatif dan negatif ke positif. Karena itu, walaupun stop kontak atau colokan listrik ini dipasang bolak-balik, tidak terjadi konsleting ataupun kerusakan. Sebaliknya, jika sebuah baterai yang merupakan listrik arus DC dipasang terbalik, maka baterai tidak akan berfungsi. Ya enggak? Kalau kalian masang batu baterai kebalik, yang harusnya kutub
negatifnya malah dipasang ke kutub positif, pakai nggak? Enggak Enggak kan? Nggak bisa berfungsi Enggak ya? muat, Bu. Nggak berfungsi ya, nggak pas. Jadi untuk alat-alat listrik DC akan terjadi ketidaknormalan fungsi karena kutub arus DC tidak pernah berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Bu, Apa? sinyal tercipta dari apa, Bu? Apa? Sinyal tercipta dari Jaringan. apa? Gelombang. Serius? Serius nanya. Iya, dari gelombang-gelombang. Ya, gelombang itu yang nyiptain siapa, Bu? Dibahas nanti ya itu ya. Sekarang kita bahas listrik DC, arus listrik ya. Teddy, ngapa Teddy? Serius amat Teh? Teddy, Cari sinyal, Bu. Buka nah ini bahayanya. Bahaya listrik arus AC dan DC. Ini kedua arusnya tadi sama-sama ada sengatannya ya. Sama-sama ada sengatannya alias strum, ya kan? Nah, sengatan listrik ini bahaya yang sering terjadi dari kelalaian kita sendiri yang biasanya ya teledor. Kemudian kesetrum ini diartikan sebagai suatu peristiwa hubungan singkat di mana tubuh manusia menjadi konduktor bagi arus listrik. Konduktor bagi arus listrik. Nah, konduktor ini apa tadi? Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu konduktor. Untuk kesetrum ada definisi lainnya yaitu peristiwa pengalirnya arus listrik pada tubuh manusia akibat kontak antara tubuh dengan sumber listrik yang dapat menyebabkan stimulasi atau rangsangan pada saat berlebihan. Nah, ini biasanya akan menyebabkan rasa sakit. Nah, sekarang kita bahas kuat arus listriknya. Pengertian dari kuat arus listrik itu apa? Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu waktu. Banyaknya apa tadi? Muatan. Listrik yang mengalir pada Banyaknya suatu muatan listrik yang penghantarnya dalam suatu satuan waktu. Ya. Rumusnya apa? Persamaannya? Rumusnya I besar sama dengan Q per T. Q per T. Nah, untuk I ini lambang untuk kuat arus. Q-nya Muatan listrik. muatan elektron atau muatan listrik, satuannya kolom ya. Untuk T-nya sudah pasti waktunya. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya muatan listrik sebesar 12 kali 10 pangkat min 3 kolom mengalir melalui
suatu penghantar selama suatu penghantar selama 1 menit. Besarnya kuat arus ini berapa? Dari soal, perhatiin dulu. Perhatiin. Dari soal itu, muatan listrik atau Q-nya atau Q itu 12 kali 10 pangkat min 3 kolom kan? Nah, waktunya itu 1 menit. Yang dicari adalah I-nya atau kuat arusnya. Ini ada yang dirubah nggak dari satuannya? Coba dilihat, perhatikan. Ada yang dirubah nggak? Menit Woi, ke perhatikan, sekon. woi. Ada, Bu. Menit ke Apa? sekon. Menit ke sekon. 1 menit berapa Ke sekon? detik. 60. 60. Berarti 60. T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi dengan memakai persamaan I sama dengan Q per T sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 per 60 ya. Ya. Jadi Mm. 12 dibagi 60, 12 dibagi 0,2. 60, 0,2 kali 10 pangkat min Min 3 3. ampere. Jadi kalau dirubah ke miliampere itu 0,2. 2. Masuk? Ada enggak. pertanyaan? Ada pertanyaan? Cara merubahnya gimana, Bu? Cara merubahnya? Iya. Kalian kalau masih ingat urutan kilometer, hektometer, diameter, desimeter, meter. 1 milimeter itu berapa meter? Ibu nanya, 1 milimeter itu berapa meter? 0,1. Berapa? Berapa? 1000. Naik apa turun? Naik apa turun? Naik Naik. Naik berapa tangga? 2. Hah? 2 tangga. 2 tangga? 2 apa 3? 2. Jadi kalau naik itu kan udah pasti dikali apa dibagi? Kali. Bagi faktor iklim. Siapa yang bilang dikali? Faktor. Kalau naik itu Dibagi. dibagi. Berarti itu ya milimeter itu bawah sendiri paling bawah, meter itu tengah-tengah. Ya. Naik 2 tangga kan, Bu? Hah? Naik 2 tangga kan? 2 apa 3? 2. 2. Ya. Coba urutannya apa coba? Apa aja? Milimeter, terus sentimeter, terus meter. Dari bawah. Meter, milimeter, kilometer, hektometer, picometer, meter. Milimeter, sentimeter, meter. 3, Bu, berarti dibagi 1000. Nah, kan 3 Yusuf, 3 tangga. 3 tangga. Jadi 0,2-nya ini dibagi 1000. Ini yang 10 pangkat min 3-nya aja tinggal diilain aja, dibuang. Tetap berarti, Bu. Iya, berarti jadi 0,2. Ya kan? Ya enggak? 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1000 bukan, Bu? Iya. Iya. Heeh. Iya kan? Oh iya berarti 0,2 isinya. Heeh. Ya. Masuk Yusuf? Oke? Oke. Jadi bagus dan sesuai.
WR apa? Ini kok cuma 14 anak ya? Yang lainnya kemana? Nelor, Bu. Hmm? Sini Tinta. Nelor. Paling Keluar. Senam Bu, paling senam. Senam. 6. Senam di lapangan. Ya ampun. Buat KTP, Bu. Oh, yang di lapangan yang merah-merah itu toh. Lagi buat pembantu. Dalam membuat rancangan taktik. Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah tuh. Nah, sekarang hukum hukum ini Oh, Om. ya ya ini besar beda potensial listrik ujung-ujung pengantar yang berhambatan tetap sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar tersebut selama suhu pengantar tersebut dijaga tetap. Nah, ini persamaannya V sama dengan I dikali R. V-nya ini untuk lambang tegangan atau beda potensial yang satuannya volt. Untuk I tadi lambang apa? kuat arus. Kuat arus. Satuannya Ampere. Nah, untuk R ini hambatan. Lambang dari hambatan yang satuannya ohm. Ya, yang satuannya ohm. Om jadi ohm. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah peralatan listrik yang dipakai pada tegangan 220 volt memiliki hambatan 22 ohm. Berapa kuat arusnya? Ini kan yang diketahui tegangannya 220 volt, hambatannya 22 ohm. Berarti maka persamaan V-nya VI kali R. Kalau yang dicari I-nya berarti V per R. R. V-nya tadi 220 volt dibagi 22. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 10. Masuk? Masuk. Mudah ya? Gampang ya? Ya. Udah ya? Untuk Ya, Bu. ini kita bahas sampai ke hukum Ohm. Jumat depan kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Ibu harap semuanya bisa masuk ya. Bisa masuk semuanya. Nggak Ya, ketinggalan. Bu. Amin. Yusuf, sarapan Yusuf. Sarapan Yusuf. Yusuf Ya, sarapan. Bu. Ngemil ya? Ngemil ya Yusuf. Oke. Ketemu lagi Jumat depan ya. Jumat besok. Ya. Bu Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.